Selamat pagi teman Pro 2. Halo teman Pro 2, selamat pagi ya. Saya harap kalian juga masih punya semangat yang sama seperti saya di studio, karena kita sudah sama-sama bergabung nih di Kita Indonesia, teman-teman Pro 2, untuk edisi hari Senin 13 Oktober 2025. Dan sudah ada bersama saya di studio Pro 2 RRI ND, ada Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Mutmainah ND, Bapak Lukman. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman Pro 2, kita hari ini saya sama Bapak Kepala Sekolah nih mau membahas topik yang lagi relate nih di kehidupan sehari-hari kita, khususnya untuk anak-anak sekolah ya, adik-adik sekolah nih. Mewujudkan sekolah itu sebagai ruang toleransi dan persatuan. Nah, gimana sih Bapak, sekolah tuh bisa jadi ruang tumbuhnya toleransi dan persatuan teman-teman? Dan Bapak, saya pengen tahu nih, penasaran nih. Jadi teman-teman Pro 2 juga pasti penasaran ini, bagaimana sekolah tuh bisa jadi ruang tumbuhnya toleransi dan persatuan. Jadi saya mau langsung aja kita masuk ke pertanyaan pertama nih Bapak. Menurut Bapak Lukman, kalau kita ngomongin toleransi dan persatuan, itu kan sering terjadi, sering banget jadi topik besar ya, toleransi dan persatuan. Secara umum juga pasti sering diangkat topik-topik ini. Betul. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, makna sederhana saja dari toleransi di lingkungan sekolah itu seperti apa sih? Baik, toleransi ya itu artinya kalau kita melihat dari makna yang sangat sederhana, yaitu berarti saling menghargai. Oke. Iya, menghargai dalam artian bahwa di sekolah itu ada perbedaan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, baik dari hal agama, terus kemudian dari bahasa, dan juga dari suku atau asal dari yang bersangkutan. Dan itu adalah sebuah perbedaan, dan perbedaan itu harus dihargai. Dan itu yang makna sederhana daripada toleransi seperti itu. Untuk lingkungan Iya, sekolah. untuk lingkungan sekolah saja. Oke, nah kalau di SMA Islam Mutmainah sendiri tuh Bapak, langkah konkret apa sih yang sudah Bapak lakukan untuk menumbuh nilai-nilai toleransi, apalagi di kalangan para siswanya? Artinya begini, kalau di SMA Mutmainah, kalau kami boleh katakan memang SMA Islam Mutmainah ini sekolah nasional, artinya sekolah Islam, tetapi yang bersekolah di SMA Mutmainah ini adalah siswa-siswa yang berlatar agama yang berbeda, termasuk yang Katolik dan Protestan pun. Oh, saya juga baru tahu nih informasi satu nih teman-teman Pro 2. Nah, kami di Mutmainah, kami juga menyiapkan guru agama Protestan dan guru agama Katolik tersendiri untuk peserta didik yang beragama Islam, beragama Katolik dan agama Protestan. Nah, itu langkah konkret kami yang pertama, karena kami harus menghargai ya perbedaan yang dimiliki. Jadi artinya setiap siswa yang bersekolah di SMA Islam Mutmainah ini yang berlatar agama yang berbeda harus diberikan semacam ya, diberikan ruang tersendiri supaya mereka bisa melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianutinya, termasuk dalam hal memperoleh pelajaran agama yang sesuai dengan agama yang dianuti olehnya. Itu yang pertama. Kemudian juga kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa agamis, artinya seperti yang biasa dilaksanakan oleh teman-teman yang beragama Katolik, retreat untuk mereka yang beragama Katolik, kemudian ada kegiatan-kegiatan untuk yang beragama Protestan, dan kami menyiapkan dananya untuk kegiatan ini. Nah, ini bentuk kegiatan, bentuk rasa toleransi kami terhadap kehidupan umat beragama yang berada di SMA Islam Mutmainah. Kemudian juga kami juga melibatkan siswa-siswi yang non Islam untuk bisa berpartisipasi dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini agama Islam di SMA Mutmainah.
dalam hal bukan masalah ibadah, Ya. tetapi masalah-masalah yang lain yang berkaitan dengan misalkan hubungan silaturahmi, membantu orang banyak dan lain sebagainya, mengumpulkan barang-barang berharga untuk kemudian disumbangkan kepada fakir miskin dan anak yatim yang berada di wilayah sekitar Mutmainah. Oke. Itu sudah biasa kita laksanakan. Oke, jadi teman Pro 2 nih walaupun sekolahnya tertulis jelas ya SMA Islam Mutmainah, tapi ternyata para peserta didiknya juga bukan hanya yang beragama Islam saja, tapi ada juga dari non-Islam nih teman-teman Iya, Pro 2. Jadi ini juga sebagai bentuk yang sangat nyata nih akan toleransi yang sangat terjaga dan sangat terjalin di dalam lingkungan sekolah nih teman-teman Pro 2. Nah Bapak, kan sekarang ini pasti Bapak juga setuju nih, dunia digital itu sangat berpengaruh, termaksud nih buat anak-anak sekolah. Menurut Bapak sendiri tuh bagaimana sih peran media sosial bisa membentuk sikap toleran atau bahkan malah sebaliknya nih, membentuk sikap intoleran dan bisa memecah belah gitu. Menurut Bapak itu seperti apa? Kalau boleh saya buat pernyataan bahwa media sosial itu ibaratnya dua sisi pisau. Iya. Satu sisi bernilai positif, satu sisi bernilai negatif. Sesuai dengan orang yang menggunakan media sosial itu sendiri. Satu hal yang sering kami himbau di SMA Mutmainah itu adalah yang pertama, gunakan media sosial itu sesuai porsinya. Jangan gunakan media sosial ini untuk hal-hal yang berbau negatif, karena akan menciptakan ruang atau jurang pemisah antara umat beragama yang berada di SMA Islam Mutmainah. Ya, ini yang kami selalu tekankan di sekolah kami. Kan di satu sisi ya, yang namanya media sosial ini ya juga bisa menjadi ruang belajar yang positif ya, kalau digunakan dengan bijak. Tetapi di satu sisi dia juga bisa menjadi salah paham dan akan bisa menebarkan kebencian di antara mereka sendiri. Karena itu kami sering mengadakan ya literasi digital, literasi digital dan kelas etika bermedia sosial. Setiap hari Sabtu pada saat kegiatan kokurikuler di sekolah. Jadi memang ada hari khusus ya untuk terus memberikan pelajaran tentang literasi digital ini kepada siswanya. Oke, ini sesuai tema kita di hari ini, mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Kalau bicara soal sekolah sebagai ruang persatuan, kira-kira apa sih tantangan terbesarnya yang Bapak rasakan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Tantangan terbesar itu kita menghadapi perbedaan semakin beragamnya ya. Di era sekarang ini ada karakter dan latar belakang siswa yang berbeda. Ada siswa yang bisa dengan mudahnya menerima perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Kemudian ada juga yang masih memiliki cara pandang yang berbeda. Artinya yang boleh dibilang ya keyakinannya lebih baik daripada keyakinan orang lain. Terus kemudian perbedaan-perbedaan seperti ini yang perlu kita ya katakan boleh kita hadapi dengan jiwa yang besar dan pelan-pelan ya dan perlahan itu perlu kita perbaiki. Dan ini ya hal penting yang merupakan tantangan terbesar yang kita dapatkan atau kita hadapi di sekolah. Dan satu hal lagi adanya media luar yang cepat sekali membentuk opini siswa. Misalnya siswa itu cepat sekali percaya dan terpengaruh dengan video-video yang dikirimkan dari WA ke WA, dari IG ke IG dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan bahwa jangan terlalu percaya terhadap video-video yang bisa saja bernada atau bersifat provokatif. Iya, benar. Untuk memecah belah persatuan dan kesatuan. Apalagi mereka di lingkungan yang bisa dikatakan wadahnya bernuansa Islami, tapi ternyata di dalamnya anak-anaknya ada juga yang non Muslim begitu ya Bapak, dari agama yang lain gitu, agama dari yang lain, Protestan sama Katolik. Jadi memang benar-benar harus dijaga ya, apalagi dalam hal ranah digitalnya ini supaya tidak ada perpecahan di antara mereka sesama. Hanya kami memperkuat komunikasi baik dengan orang tua, anak sendiri maupun dengan stakeholder sekolah agar selalu memperkuat ya yang namanya toleransi antar umat beragama di sekolah sehingga akan menciptakan persatuan dan kesatuan yang hakiki. Jadi akan terciptanya toleransi yang indah di dalam lingkungan sekolah. Saya sangat senang kalau
pulang sekolah atau datang sekolah siswa yang berpakaian atau memakai kerudung jalan barengan dengan siswa yang tidak pakai kerudung, iya benar. atau siswa yang memakai salib lalu kemudian jalan dengan kalung salib, jalan dengan siswa yang memakai kerudung. Itu indah sekali Iya kelihatannya. benar Bapak. Nah, ini bukti bahwa ini ada toleransi yang luar biasa ini. Iya. Apalagi sekolah juga berada di lingkungan yang justru lebih banyak muslimnya. Lebih banyak muslim, mayoritas muslimnya. Mayoritas muslimnya. Ada tidak sih Pak contoh nyata dari kegiatan di sekolah Bapak yang berhasil justru bikin siswa tuh lebih terbuka dan saling menghargai? Iya, ada saya kira pada kurun waktu tertentu, misalnya 3 bulan tertentu, 1 hari begitu, kami kadang melaksanakan kegiatan kebinekaan. Ya, kebinekaan dalam artian menyajikan nuansa-nuansa berdasarkan suku, bahasa, agama, sehingga yang dimungkinkan atau yang akan dimunculkan dalam itu adalah adanya kesepahaman atau kesepakatan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang memang harus diterima. Jangan jadikan bahwa perbedaan itu adalah jurang untuk pemisah antara satu dengan yang lain. Ini yang kita sering lakukan dalam kegiatan kebinekaan di sekolah kami. Pasti ada rasa bangga sekali ya dalam diri Bapak kalau lihat anak-anak didik Bapak sendiri ini bisa akrab ya meski latar belakang mereka ini berbeda. Iya, memang seperti itu yang kita harapkan dan kita ini. Saya suka sekali kalau mereka duduk lalu kemudian berbincang-bincang, kemudian ketawa-ketawa dan sebagainya. Itu yang kita sebagai pimpinan di sebuah lembaga pendidikan ya merasa sangat senang dan suka sekali. Oke, teman Pro 2, tapi sesaat lagi nih kita harus break dulu dan kita akan masuk ke sesi kedua. Jadi teman Pro 2 kalau punya pertanyaan tentang topik kita di pagi hari ini tentang mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan, bisa langsung drop pertanyaan di WhatsApp kami 082147650422. By the way, kita juga lagi live di Facebook Pro 2 RRIND. Jadi teman-teman Pro 2 bisa langsung cus ke Facebook kalau mau dengarnya itu sambil lihat video kita ya teman-teman. Jadi bisa langsung cus ke Facebook Pro 2 RRIND. Terus. Kiri, balas kanan. Terus, ya terus. Hop, stop. Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong. Maaf Pak, saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga Pak. Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus. Saya kan juga punya hak sekolah Pak. Indonesia itu apa sih? Indonesia keren, semua ada di sini. Indonesia itu pemandangannya bagus. Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa. Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong menolong, gotong royong. Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku. Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
Back again di 92,2 MHz teman-teman Pro 2. Masih bareng Putri dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Mutmainah ini Bapak Lukman yang masih terus bersama kalian di Sepada Kita Indonesia untuk edisi hari Senin 13 Oktober 2025 dengan topik yang masih sama ya, mewujudkan sekolah sebagai ruang toleransi dan persatuan. Nih Bapak, banyak yang bilang kalau sekolah itu tuh miniatur dari masyarakat. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih caranya bikin sekolah tuh benar-benar jadi tempat belajar hidup berdampingan dengan damai? Maksudnya? Jadi kayak sekolah ini benar-benar jadi tempat belajar buat para siswa-siswanya, siswa-siswanya bisa hidup berdampingan begitu. Ya baik, memang benar ya, sekolah itu boleh dikatakan sebagai miniatur ya, miniatur dari masyarakat atau miniatur dari Indonesia. Dikatakan seperti itu karena memang di sekolah itu kan adanya perbedaan ya, perbedaan latar belakang siswa dari hal agama, terus kemudian suku bangsa, terus kemudian bahasa dan lain sebagainya. Nah, karena itulah maka perbedaan ini perlu dihargai, perlu dihormati sebagai sesuatu kekuatan dalam hal persatuan dan kesatuan itu sendiri. Pertanyaan Ibu tadi? Bagaimana Bapak bikin sekolah itu benar-benar jadi tempat belajar hidup berdampingan? Oh iya, tata caranya atau caranya di Mutmainah itu memang seperti itu. Ya, siswa yang beragama Katolik diberikan ruang tersendiri untuk bisa belajar dan memahami agamanya. Siswa yang Muslim demikian pula, apalagi dengan siswa yang beragama Protestan. Juga kami berikan ruang untuk bisa belajar dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ibadah yang dianutinya masing-masing. Karena memang di Mutmainah ini kita menghargai adanya perbedaan. Tidak bisa kita generalisasikan bahwa karena itu adalah sekolah Islam, walaupun yang beragama selain Islam bersekolah di Mutmainah, lalu kemudian mereka diberikan pelajaran agama Islam, itu tidak boleh. Tidak boleh sama sekali. Dan artinya kita harus menghargai mereka dengan memberikan mereka ruang tersendiri agar mereka bisa melaksanakan ajaran agama sesuai dengan agama yang dianuti oleh mereka. Oke Bapak, toleransi itu kan bukan cuma sekedar, kita kalau ngomongin toleransi kan bukan cuma sekedar agama ya Bapak ya, tapi juga soal menghargai cara berpikir orang, menghargai pendapat orang lain. Nah, bagaimana Bapak mengajarkan hal ini ke siswa biar mereka tuh benar-benar paham maknanya? Iya, saya kadang-kadang menyampaikan kepada guru ya agar di dalam pembelajaran di kelas bisa memasukkan nilai-nilai toleransi ini ke dalam pelajaran yang diajarkannya. Artinya berkolaborasi antara mata pelajaran atau materi yang diajarkannya pada hari itu dengan materi toleransi. Sehingga anak itu perlu diingat terus-menerus tentang adanya toleransi ini. Kalau anak tidak diingat terus-menerus, ya biasa anak kita zaman sekarang lebih banyak masalah digitalnya itu. Hal-hal yang bisa dikatakan kurang penting yang mereka cari justru. Mereka lebih mencari dan memahami hal-hal yang kurang penting ketimbang yang masalah itu. Ya, oleh karena itu perlu kita ingatkan terus-menerus kepada mereka. Ya, jangan bosan-bosannya. Jadi Bapak ini kan kadang ya ada saja konflik-konflik kecil lah di antara para siswanya, entah itu kelompok belajar atau mungkin di dalam lingkup pertemanan seperti itu ya Bapak ya. Biasanya sekolah tuh menyikapi hal-hal seperti ini bagaimana, atau pendekatan yang dilakukan itu seperti apa? Konflik internal antara siswa dan siswa dengan siswa, bukan konflik internal antara siswa yang beragama ya, bukan. Lebih ke umum begitu. Ke umum ya. Ya, kita berdayakan guru BPBK untuk memahami kondisi itu. Artinya kalau terjadi masalah-masalah yang seperti itu, kita berikan kesempatan kepada ahlinya, dalam hal ini guru BPBK, untuk bisa menginterogasi atau semacam memanggil mereka, lalu kemudian bicara empat mata untuk bisa menemukan
pokok persoalan yang sebenarnya yang terjadi, sehingga terjadinya kelis-kelis kecil itu atau konflik-konflik kecil itu. Berarti sekolah menyikapinya melalui ruang guru BK gitu? Iya, ruang guru BK. Dan juga sekarang itu kan di kurikulum Merdeka ini sekarang sudah ada yang namanya guru wali. Jadi kita juga libatkan guru wali untuk bisa menangani kejadian-kejadian kecil yang terjadi, sehingga hal-hal yang seperti itu pelan-pelan atau cepat-cepat atau maksudnya diselesaikan persoalan atau permasalahan itu dalam waktu singkat. Sesingkatnya, Oke. Dan Bapak di tengah keberagaman siswa seperti Bapak omong tadi ya, karena ada Islam, ada Katolik, ada Protestan. Bagaimana sekolah menjaga supaya setiap anak itu, apalagi anak-anak yang agamanya Kristen atau Protestan, Bapak menjaga mereka bisa merasa tuh diterima dan punya ruang untuk berkembang tanpa diskriminasi selain ada pelajaran agama sendiri. Iya, saya kadang-kadang bilang sama guru ya, hal penting agar anak betah dan agar anak merasa bahwa mereka dihargai itu adalah keteladanan. Dan satu hal yang perlu diperhatikan oleh guru, jangan sekali-kali mengeluarkan kalimat-kalimat yang bersifat atau bernada diskriminasi. Kalau sudah mengeluarkan kalimat-kalimat seperti itu sudah pasti anak tidak akan merasa nyaman di zona pendidikan. Jadi oleh karena itu saya kadang-kadang menekankan guru, sikap teladan itu yang paling penting bagi guru agar anak bisa meneladani apa yang dilakukan atau yang dibuat oleh guru. Saya kira seperti itu yang kami lakukan di SMA Mutmainah itu seperti itu. Agar anak merasa nyaman, maka anak harus diperhatikan secara khusus. Dan apabila ada hal-hal yang mendesak yang terjadi, yang seperti yang kita sudah sampaikan tadi, harus diselesaikan dengan sesingkat-singkatnya supaya akar permasalahan yang terjadi itu segera dihilangkan. Oke teman Pro 2, kalau gitu kita break lagi sejenak sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Yang mampu memecah kita karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bhinneka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan
menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial, seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara: pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial. Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Back again di 92,2 MHz. Masih bareng Putri dan juga Pak Lukman di Sepada untuk kita Indonesia hari ini, teman-teman Pro 2. Sebelumnya, bagaimana nih kabar teman Pro 2? Apakah kalian masih semangat di pagi hari ini? Dan sudah ada nih yang bergabung bareng kami berdua di studio lewat line WhatsApp kami di 0821 47650 422. Katanya, Bapak, kalau bicara soal semangat persatuan, biasanya itu kan muncul lewat kegiatan-kegiatan di sekolah. Ada tidak program sekolah yang memang sengaja dibuat untuk memperkuat kebersamaan itu? Program sekolah ya, yang dibuat untuk supaya adanya kebersamaan. Memperkuat kebersamaan itu. Memperkuat kebersamaan ya, ada kegiatan biasanya sekolah-sekolah biasanya di sekolah kegiatan di sekolah yang dilaksanakan untuk menumbuhkan ya semangat persatuan. Yang kami laksanakan itu adalah perayaan Hari Besar Agama ya, antar umat beragama yang kami libatkan semua umat beragama, dan kepanitiaannya itu adalah semua siswa yang berlatar agama berbeda. Itu yang pertama. Yang kemudian juga kami mengaplikasikan kegiatan-kegiatan keagamaan itu
dalam kegiatan kokurikuler. Misalnya kalau dulu itu memang profil pelajar Pancasila, tetapi kami sekarang sudah masukkan ke dalam kegiatan kokurikuler karena sudah ada perbedaan antara kurikulum Merdeka versi yang lama dengan versi yang baru sekarang. Kemudian ada proyek kolaboratif antara siswa. Ini siswa disuruh untuk menampilkan berbagai macam kegiatan sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian kita yang lain menonton dan memberikan aplaus untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler bersama, ya ekstrakurikuler bersama agar siswa bisa memahami ya. Artinya kegiatan pembersihan rumah ibadah yang Islam juga terlibat untuk membersihkan gereja, yang Katolik juga bisa terlibat untuk membersihkan masjid dan lain sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan semangat persatuan, kesatuan dan toleransi antar umat beragama di sekolah. Oke, jadi seperti itu teman Pro 2 jawaban dari Bapak Lukman untuk pertanyaan yang sudah kamu sampaikan tadi. Kayak pertanyaannya soal apa tadi ya? Kegiatan-kegiatan yang bisa mempersatukan atau memperkuat persatuan di antara siswa. Nah, teman Pro 2, saya masih ingin penasaran juga nih. Sekarang nih banyak juga nih Pak sekolah-sekolah itu yang mulai fokus pada pendidikan karakter siswanya. Nah, kalau menurut Bapak sendiri kenapa sih penting sekali pendidikan karakter bisa buat menjadikan sekolah itu sebagai tempat belajar toleransi dan persatuan? Iya, memang benar. Karakter ya, itu pelajaran yang berbasis karakter itu saat sekarang itu di dunia pendidikan itu dinomorsatukan. Karena memang kenyataannya sekarang ini kalau boleh dibilang ya, karakter anak bangsa saat ini itu memang sudah berada di boleh dibilang ya di jurang di jurang kehancuran lah. Kehancuran, iya benar Bapak. Di situ. Ya kalau memang tidak diperhatikan dengan sungguh akan masalah karakter anak bangsa saat ini, itu kedepannya kita tidak tahu mau jadi apa ini anak-anak muda zaman sekarang ini. Ini benar-benar sudah sangat boleh dibilang sudah rusak. Oleh karena itu pendidikan yang paling utama saat ini adalah memperbaiki karakter anak. Oke. Dan siapa yang memperbaiki? Itu adalah sekolah. Nah, sekolah dalam hal ini guru dan stakeholder sekolah lainnya harus memberikan teladan yang baik terhadap anak didik ini supaya karakter anak bisa berubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik. Kalau siswa dididik oleh guru yang tidak berteladan yang baik, ya tidak memiliki teladan yang baik, saya tidak tahu lagi ke depannya mau jadi apa ini negara ini ke depannya. Anak muda lebih khusus ini yang merupakan pemegang atau penerus tongkat estafet bangsa ke depan. Ya kita tidak menginginkan agar anak yang kita didik ini menjadi anak yang tidak berguna dalam hal apa karakternya rusak di kemudian hari. Nah, oleh karena itu ya pendidikan karakter itu menjadi nomor satu yang wajib kita perhatikan untuk lingkungan sekolah. Untuk lingkungan sekolah. Oke nih. Ada lagi teman Pro 2 dari Borong nih Bapak ingin menanyakan dalam membangun budaya toleransi itu Bapak pasti tidak lepas dari peran guru. Bagaimana cara Bapak ajak semua pihak sekolah termasuk guru untuk punya semangat yang sama nih dengan Bapak? Iya, saya kira itu tadi. Saya sudah sampaikan pertama tadi tentang teladan. Oke. Ya, kita satukan sederhana saja ya. Teladan yang baik untuk anak. Iya. Kalau anak merasa bahwa guru yang mengajar dia itu memiliki hal yang baik ya, yang positif, maka dengan sendirinya anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru itu. Tetapi sebaliknya, kalau guru yang mengajar anak itu berperilaku tidak baik, saya yakin sekali bahwa pendidikan karakter tidak akan berhasil. Satu contohnya, satu di antara berbagai ya boleh dibilang berbagai keuntungan daripada pendidikan karakter itu sendiri. Berarti Bapak juga menunjukkan tauladan Bapak sehingga para murid guru-guru ini juga akhirnya mengikuti. Bapak kan sebagai kepala sekolahnya. Iya benar.
Saya kasih contoh. Kalau sekolah harus datang tepat waktu pagi. Kalau benar. guru merasa bahwa kepala sekolah sudah berada di depan pintu, guru dengan sendirinya akan datang tepat waktu. Iya, merasa malu dalam dirinya. Siswa yang melihat guru yang sudah lebih dahulu tiba dari dia juga akan merasa malu. Akhirnya berketerusan, berkesinambungan secara terus menerus. Begitu, Ibu. Oke, ini terakhir nih Pak Lukman sebelum menutup kebersamaan kita di Spada untuk Kita Indonesia hari ini. Kalau boleh kasih pesan nih buat para pelajar di luar sana, hal apa sih yang bisa mereka lakukan biar semangat toleransi dan persatuan itu bukan hanya slogan ya, tapi jadi kebiasaan sehari-hari? Iya, baik. Untuk pelajar ya, lebih-lebih pelajar SMA Mutmainah dan teman-teman sekolah ya, sekolah yang lainnya ataupun seluruh Indonesia ya, yang pelajar ini, bahwa saya pesan yang pertama itu jaga hati saja, jaga hati, jaga pikiran agar tetap ya terbuka. Terbuka untuk menerima perbedaan. Itu yang pertama. Jangan cepat menilai orang itu hanya dari luar. Ingat bahwa Indonesia ini berdiri karena semangat persatuan dalam keberagaman. Indonesia ini terbentuk itu dari berbagai latar belakang. Ya, tidak ada satupun orang yang bisa mengklaim bahwa Indonesia ini berdiri itu atas perjuangan kaumnya sendiri. Bukan, tidak ada. Semua orang dari latar belakang yang berbeda itu secara bersama-sama membangun bangsa ini. Jadi jadikanlah sekolah sebagai tempat belajar untuk saling menghargai, saling menghormati, saling memahami adanya perbedaan yang dimiliki, dan jangan saling membandingkan. Itu yang pertama. Kalau generasi muda bisa tumbuh dengan jiwa toleran terhadap orang lain, maka yakinlah bahwa masa depan bangsa ini akan baik. Tetapi kalau generasi muda saat ini tidak toleransi pada orang lain, intoleran pada orang lain, yakinlah bahwa apa yang kita harapkan, nilai-nilai toleransi tidak akan bisa tercapai. Iya, setuju sekali Bapak. Saya kira seperti itu. Oke, di tahun Pro 2 keren sekali ini penutup pesan dari Bapak Lukman, Bapak Kepala Sekolah SMA Islam Mutmainah dia teman-teman. Jadi makin sadar ya kalau sekolah itu bukan cuma tempat cari nilai tapi tempat belajar. Iya, benar. Jadi manusia yang menghargai sesama. Terima kasih Pak Lukman sudah hadir di Spada Kita Indonesia untuk edisi hari ini. Dan buat teman Pro 2, yuk kita mulai dari hal-hal kecil ya. Sapa teman kamu, tolong sesama, dan buka hati nih buat perbedaan. Karena dari situlah persatuan itu tumbuh. Thank you Bapak sudah mau main-main ke studio Pro 2. Kita akan jumpa lagi mungkin di kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak atas undangannya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah join dan gabung di 92,2 MHz. Akhir kata Putri pamit dari Spada untuk edisi hari ini. So, bye-bye.